Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di alam es. Setelah 2 hari berlalu, di sana Lin Tian bersiap-siap untuk kembali ke alam kehancuran. Lin Tian kembali dengan membawa Mu Jing-er dan Mu Lu-er bersamanya. Tentunya 2 leluhur keluarga juga ikut, serta bayi kecil yang ada di kepala Lin Tian sedang tertidur dengan tenang. Kalian bertiga jaga diri, dan sering-sering untuk kembali ke sini, ucap Mu Chao dengan lembut. Balas ketiganya dengan mengangguk serentak. Mereka juga diberikan kapal oleh Mu Chao yang terbilang mewah. Karena itulah, setelah berbicara, mereka semua naik ke kapal yang lebih mewah dari kapal sebelumnya. Dan kapal itu juga selevel dengan senjata tingkat Dewa Suci. Jaga diri kalian, kakek, bibi, paman, ucap Lin Tian sambil melambai-lambai dari kapal. Kapal pun berangkat menuju portal penghubung antar alam, dan setelah mereka masuk ke dalam portal, wajah Mu Chao terlihat agak sedih ketika melihat kepergian cucu-cucunya itu. Ayah, kenapa kamu begitu cengeng? Ucap Mu Chen sambil mengejek ayahnya yang terlihat sedih. Dan, boom, uhuk-uhuk, tua bangka, apa yang kamu lakukan? Ucap Mu Chen yang terlempar karena dipukul oleh Mu Chao. Apa katamu tadi? Apakah kamu ingin bertarung denganku? Apakah tanganmu sudah gatal? Ucap Mu Chao sambil memandang Mu Chen dengan marah. Ayo sini maju. Dasar bau tanah, sudah tua tidak tahu diri, ucap Mu Chen. Keduanya langsung terbang ke langit, dan bertarung seperti orang bodoh. Yian yang melihat tingkah suami dan mertuanya itu, dia menjadi tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dulu hanya Ibu Lin Tian yang dapat membuat keduanya diam, tapi sekarang, sudah tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk berdebat di alam es ini. Hufha, adik ipar, jika kamu kembali, kamu harusnya menghukum keduanya, ucap Yian yang tidak peduli dengan kedua orang yang sedang bertarung itu. Dia hanya berbalik dan kembali ke istana lagi, karena dia yakin jika keduanya lelah, kedua orang itu pasti akan berhenti. Jadi lebih baik dia membiarkan mereka berdua, itu daripada mencegah mereka. Di atas kapal, kakak, aku ingin bicara sesuatu denganmu, ucap bayi kecil yang wajahnya terlihat serius. Oh, apa itu, katakan saja, ucap Lin Tian yang jarang melihat bayi kecil seserius itu. Bayi kecil mengangguk, lalu mengatakan keinginannya kepada Lin Tian. Setelah mendengar cerita dari keinginan bayi kecil, wajah Lin Tian sedikit ragu saat itu. Tenang saja, aku tidak apa-apa kak, aku hanya ingin, bayi kecil menjadi agak ragu untuk melanjutkan perkataannya. Ingin apa? Jika kamu ingin bertemu dengan dia, maka pergilah. Tapi kamu harus hati-hati, ucap Lin Tian dengan serius. Mendengar perkataan Lin Tian, ini membuat bayi kecil diam dan menatap Lin Tian dengan wajah agak sedih. Dia benar-benar ragu untuk meninggalkan Lin Tian sekarang, tapi dia juga agak cemas dengan keadaan di alam bunga. Jadi, karena itulah sekarang pikirannya berada di ujung kebimbangan antara pergi atau tidak. Melihat wajah bimbang bayi kecil, itu membuat Lin Tian tersenyum. Dia dan bayi kecil bisa dibilang selalu bersama, meskipun bayi kecil selalu membuat ulah. Tapi bayi kecil selalu membantu Lin Tian jika dia dalam masalah. Dan juga karena bayi kecil lah, Lin Tian bisa membuat beberapa teknik yang kuat juga selama ini. Lalu, Lin Tian menepuk kepala kecil bayi kecil dengan agak keras. Au, bayi kecil sampai mengelus kepalanya yang dipukul oleh Lin Tian. Pergilah. Sudah tugas kita sebagai pria untuk membantu wanita kita, jika wanita kita dalam kesulitan bukan, ucap Lin Tian kepada bayi kecil. Tapi kak, ucap bayi kecil yang masih bimbang. Kakak, kamu pergi saja, dan bantulah kakak ipar. Masalah kakak besar kamu tenang saja,
kan ada aku di sini, ucap naga langit dengan serius, sambil menepuk pundak bayi kecil. Melihat dua saudaranya itu, bayi kecil merasa tersentuh. Inilah saudara yang selalu mendukung dia di saat sulit, bahkan selalu menolong dan berbagi bersama dirinya. Dia benar, di sini ada naga kecil, Lin Niao, dan juga api Dewa Naga bersamaku. Kamu pergi saja, dan jika bisa, cepatlah kembali, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Terima kasih Kak, aku pasti akan kembali dengan cepat, ucap bayi kecil dengan wajah penuh kebahagiaan. Lalu kapan kamu pergi? Tanya Lin Tian. Bayi kecil mengatakan kalau dia akan pergi sekarang. Lin Tian yang mendengar itu agak diam untuk sementara itu, karena mereka sekarang berada di dalam portal penghubung antar alam. Jadi menurut Lin Tian, mereka harus berada di alam kehancuran dulu, dan barulah bisa mentransfer bayi kecil ke alam bunga. Bayi kecil menggelengkan kepalanya, itu tentu saja tidak perlu, karena dia juga memiliki kekuatan ruang yang kuat, serta kekuatan melahap yang sama dengan Lin Tian. Bayi kecil berubah menjadi wujud manusia di depan Mu Jing-er, Mu Lu-er, dan juga dua leluhur. Melihat wujud bayi kecil, wajah keempatnya menjadi sangat terkejut. Kaisar Harimau, ucap dua leluhur itu sambil memandang bayi kecil dengan terkejut. Hahaha, masih ada yang mengingat wajahku ternyata, ucap bayi kecil dengan bangga ke arah mereka. Tentu saja mereka tahu, karena mereka pernah melihat bayi kecil yang datang, lalu menendang pantat empat leluhur alam dewa penguasa mereka pada waktu itu. Bahkan dewa kehancuran pun tidak berkutik saat melawan Kaisar Harimau. Mu Jing-er dan Mu Lu-er bahkan lebih terkejut lagi, karena dia pernah mendengar dari kakeknya kalau Kaisar Harimau sangatlah kuat. Bahkan kakek dan ayah mereka bukanlah lawan dari Kaisar Harimau, dan bahkan dulu Kaisar Harimau mampu mengalahkan Kaisar Langit juga. Karena menurut kakeknya, hanya Lindong sajalah yang dapat bersaing melawan Kaisar Harimau. Kakak, aku pergi dulu. Jaga dirimu sampai aku kembali, ucap bayi kecil kepada Lin Tian. Cih, kamu tenang saja. Aku sudah berada di ranah alam dewa surgawi tingkat tinggi sekarang, jadi tidak terlalu sulit jika melawan dewa penguasa tingkat rendah, balas Lin Tian. Oh, baiklah, naga kecil, Niao, dan api kecil, jaga kakak baik-baik, ucap bayi kecil kepada ketiganya dengan serius. Mengaum, Lin Niao dan api dewa naga berkata, kalau mereka akan menjaga Lin Tian dengan baik. Kak, tenang saja. Kamu tahu siapa aku kan? Meskipun aku tidak secerdas dirimu, tapi aku lebih baik dari dua orang ini, ucap naga kecil sambil menuju ke arah Lin Niao dan api Dewa Naga. Sebuah api muncul di ekor naga kecil, San itu membuat naga kecil berlari mencari air untuk memadamkan api di ekornya. Sialan, burung betina, apa maumu, ucap naga kecil dengan kesal sambil melihat ke arah Lin Niao. Tapi naga kecil langsung berkeringat dingin, saat dia melihat mata Lin Niao yang berapi-api. Segera, naga kecil langsung lari ke arah Lin Tian untuk bersembunyi. Hahaha, baiklah, aku pergi, ucap bayi kecil sambil tertawa. Lalu dia keluar dari kapal, dan merobek ruang tepat di hadapan semua orang yang masih kaget itu. Sepupu, apakah dia adalah Kaisar Harimau? Tanya Mu Jing-er dengan gugup. Mungkin saja, ucap Lin Tian dan tidak memberikan jawaban pasti kepada mereka. Mu Jing-er terlihat masih penasaran dengan bayi kecil, jadi dia langsung berubah dari wanita yang dingin, kini menjadi wanita yang sangat ingin tahu. Melihat Mu Jing-er yang sangat ingin tahu itu, Lin Tian tidak dapat berkata-kata. Pada akhirnya dia menjawab semua pertanyaan dari wanita itu dengan wajah agak sedih. Sedangkan leluhur Yan dan Lan, mereka berdua masih terpana dengan apa yang mereka saksikan barusan sebelumnya.
Dia adalah kaisar harimau, dan sekarang dia menjadi saudara dari kaisar mereka sendiri. Bukankah itu luar biasa? Mereka sekarang bahkan merasa bangga dengan kaisar yang baru ini, karena kaisar yang baru ini bisa bersaudara dengan kaisar harimau. Bahkan dengan sangat jelas, kaisar harimau sangat menghormati Lin Tian sebagai kakaknya. Dan tak berselang, mereka akhirnya sampai di alam kehancuran. Dan di saat kapal mereka sampai di istana, itu sudah banyak orang yang menyambut Lin Tian. Semuanya dengan hormat berlutut ke arah Lin Tian. Melihat semua orang yang menghormatinya itu, Lin Tian hanya tersenyum. Dia juga memandang ke arah kuburan kakek dan nenek, yang dulu pernah merawat Lin Tian dalam kondisi terluka parah. Kakek, nenek, dan semuanya, aku kembali, ucap Lin Tian dengan lembut. Selamat datang kembali Kaisar, ucap semua orang di sana dengan hormat. Selamat datang kembali Kaisar, ucap seluruh rakyat di ibu kota sambil berlutut ke arah kapal Lin Tian yang sedang parkir. Sosok tua yang sedang menyapu halaman istana juga kaget, dan jantungnya terasa bergetar, ketika melihat sikap hormat tulus dari seluruh orang di ibu kota kehancuran ini. Pemuda ini sungguh luar biasa. Tapi, siapa dia sebenarnya? Kenapa dua putri kecil si tua bangka itu juga ikut? Ucap nenek itu dengan wajah cemberut. Tapi dia masih tetap terus menyapu, dan tidak lagi peduli dengan keadaan di luar sana. Lin Tian turun dari kapal, lalu dia sedikit menggerakkan tangannya, dan membuat semua orang yang berlutut kepadanya itu berdiri dengan sendirinya. Lain kali jangan pernah berlutut seperti itu lagi. Ingatlah, aku tidak terlalu suka hal seperti itu, ucap Lin Tian dengan lembut. Mendengar itu, semua orang hanya bisa terdiam. Tapi untuk beberapa alasan, mereka sadar kalau kaisar mereka ini memang bukan orang yang gila penghormatan. Sesuai perintah kaisar, ucap mereka semua dengan mengubah cara hormat mereka. Melihat hal itu, Lin Tian segera mengangguk. Lalu, dia melihat seorang wanita berpakaian merah dengan mahkota di kepalanya, yang terlihat tersenyum ke arah Lin Tian. Lin Tian berjalan ke arah wanita itu dengan pelan, lalu dia hanya menatap wanita cantik itu dengan wajah lembut. Sepertinya dia sudah tahu, meskipun sekarang dia belum memberikan jawaban pasti kepada wanita ini. Tapi wanita ini masih mau membantunya, dan percaya kepada dia. Bahkan dia rela menghabiskan waktu hanya untuk bisa berguna bagi Lin Tian. Aku pulang, ucap Lin Tian sambil menyentuh rambut wanita cantik itu. Selamat datang kembali di rumah, ucap Lan Jingyi dengan lembut. Meskipun dia yakin kalau Lin Tian baik-baik saja, tapi tetap saja dia masih khawatir dengan keadaan Lin Tian di alam es. Karena setelah melihat Lin Tian kembali dengan selamat, Lan Jingyi merasa bahagia. Dari belakang Lin Tian, Mu Jing'er mendehem untuk menyadarkan Lin Tian dan Lan Jingyi. Oh iya, aku lupa. Mereka adalah putri dari Kekaisaran Es. Kamu pasti sudah tahu kan, ucap Lin Tian dengan tersenyum. Apa? Iya. Mari masuk dulu, ucap Lan Jingyi. Lin Tian mengangguk, lalu membawa kedua putri itu masuk ke dalam istana bersama-sama. Sedangkan dua leluhur kembali ke rumah mereka dengan wajah puas, tentu saja mereka langsung melemparkan 3 generasi muda mereka ke kepala keluarga besar lainnya. Hal itu membuat 4 keluarga mendesah, karena mereka kesal dengan sikap dua leluhur mereka itu. Tetapi mereka akan tetap mematuhi perintah leluhur itu. Karena jika tidak, mungkin mereka akan mati dipukuli. Di dalam istana. Oh, jadi begitu ya, ucap Lan Jingyi sambil mengangguk mengerti, dengan semua hal yang terjadi di alam es setelah Lin Tian menceritakannya. Lin Tian memang sengaja menceritakan semua hal yang terjadi di alam es kepada Lan Jingyi karena dia yakin kalau Lan Jingyi pasti punya solusi, agar kejadian seperti di alam es tidak terjadi di alam mereka.
Mari membuat rencana untuk kedepannya besok saja. Karena sekarang kalian pasti lelah, jadi biarkan pelayan membawa dua saudari ke kamarnya, ucap Lan Jingyi dengan lembut. Kalau begitu kami pergi dulu. Nikmatilah waktu kalian, ucap Mu Jing-er sambil menyeret adiknya pergi dari sana. Di halaman hanya tinggal Lin Tian dan Lan Jingyi, yang terlihat saling memandang dengan wajah serius. Apakah ada berita lain? Tanya Lin Tian. Ada, ucap sosok yang muncul di belakang Lin Tian. Dia adalah Feng Yin, yang baru saja kembali dari beberapa misi. Feng Yin menceritakan apa informasi yang dia dapat dari beberapa alam yang dia kunjungi. Setelah mendengar cerita Lan Jingyi, Lin Tian mulai serius. Dia tidak menyangka, kalau alam lain lebih cepat bertindak daripada biasanya. Ini membuat Lin Tian merasa, kalau alam kehancurannya nanti pasti akan ada masalah. Bagus. Sekarang perintahkan semua pasukanmu untuk kembali, dan berpencar ke seluruh tempat di alam kehancuran. Suruh mereka untuk menjadi orang-orang biasa, agar mereka dapat mengumpulkan informasi, ucap Lin Tian serius. Mendengar perkataan Lin Tian, itu membuat Feng Yin terlihat agak ragu. Karena dia penasaran, kenapa tuannya tiba-tiba menarik mundur seluruh pasukan bayangan. Saudari Feng, dengarkan saja perintah saudara Lin, ucap Lan Jingyi dengan lembut. Baiklah, tapi apa tidak sebaiknya kita tetap mengirimkan beberapa pencari informasi ke alam lain? Tanya Feng Yin. Itu tidak perlu. Sudah cukup, karena sekarang mungkin berbagai alam sudah mulai memandang alam kita, balas Lin Tian dengan serius. Mendengar balasan itu, Feng Yin tidak mengerti apa maksud Lin Tian. Dan hanya Lan Jingyi yang mengerti kenapa Lin Tian dengan serius mengatakan hal itu. Dia pun juga menjadi serius, karena memang yang dikatakan Lin Tian itu benar. Sejak Lin Tian menunjukkan kekuatan dan juga tahtanya sebagai penguasa alam kehancuran, pasti banyak orang yang ingin menjadikan Lin Tian budak mereka. Apalagi jika ada yang bisa membuat Lin Tian menjadi budak mereka, maka mereka yang memperbudak Lin Tian dapat dengan mudah menggunakan Lin Tian, untuk melawan penguasa lainnya yang tidak sepenuhnya menyatu dengan alam mereka. Aku akan mencoba untuk meningkatkan kekuatan tempur pasukan kita, ucap Lan Jingyi dengan serius. Mari kita adakan rapat minggu besok, ucap Lin Tian kepada Lan Jingyi. Lan Jingyi mengangguk, lalu Feng Yin juga langsung pergi melaksanakan perintah Lin Tian. Lin Tian mulai heran, ketika dia melihat seorang nenek tua yang sedang menyapu di halaman itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.